Untuk sore hari ini sesuai dengan info media yang saya share kepada teman-teman semua, kita akan menyampaikan dua hal. Bang, kencangkan bang. Pertama, terkait dengan Medina Zain, dan yang kedua tentang pertanyaan. Adapun tentang Rimaki itu sedang dalam proses pengkajian, dan saya berkeyakinan persoalan Ikrimah dapat diselesaikan dengan baik. Jadi untuk ini prinsipnya saya menunggu sampai batas waktu yang sudah kami berikan dan sepakati. Mudah-mudahan ada tindakan bisa diselesaikan. Adapun terkait dengan FBI dengan saudara Hotman Paris, itu di luar kewenangan saya, karena saya bukan melapor dan kuasa hukum biasa saja. Namun kalau dihakim itu bisa dibawa kewenangan saya karena saya sendiri. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan saudara Richard ini, besok jika tidak ada melintang jam 10 kami sudah daftarkan gugatan di PN Jakarta Pusat. Dan saya sangat miris melihat video antara saudara Richard Lee dengan saudara Dennis Charista alias Dennis Cadel. Dennis Cadel ini dia punya program, dan saya lihat komentarnya hari ini di Instagramnya keberatan kalau saya sebut dia dengan cadel. Terus pertanyaannya, kalau nggak cadel terus apa? Memang cadel ya. Menulis nama saya saja, Razman Arif Nasution ada di situ. Saya sudah capture. Tapi menyebut saya secara lisan itu Rahmat Nasution atau Nasution atau Nasution atau Nasutitison. Apa itu? Itu apa namanya? Coba lihat. Ya itu takdir dari Allah. Aku masih terima sama dengan saya dikatakan bahwa saya botak, saya gendut. Memang saya bisa protes. Tapi kalau saya bilang kau bau, kau segala macam yang justifikasi. Tapi kalau cadelnya memang cadel ya. Bisa saya buktikan cadelnya. Tidak pernah sekalipun dia menyebut nama saya yang sempurna. Dan tulisan yang ada, saya ada semua. Saya nggak ngerti apakah ini pura-pura atau tidak. Tapi menjadi aneh juga bagi saya. Menjadi aneh juga bagi saya. Kalau misalnya nanti aja kita fokus. Kamu dalam rangka apa kemarin? Dennis? Iya? Kamu dalam rangka apa kemarin? Saya sebagai wartawan, Pak. Kok wartawan? Iya kan, saya punya media, YouTube Dennis Charesta. Ikut kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong, Pak. Boleh dong, Pak. Dari Dennis Charesta, YouTube channel. Oke, silakan. Boleh dong. Boleh. Kak Dennis, apa kabar? Baik, halo, apa kabar? Duduk. Enggak, Pak, saya datang sebagai wartawan, Bang. Iya, wartawan. Boleh dong, Bang. Iya. Saya sini gabung ya. Boleh dong, saya datang sebagai wartawan. Masa nggak boleh? Ya udah Ya sih, Bang. Kita kan harus tabayun. Ya, ternanya deh. Bener dong? Bener dong, bener banget. Kok jadi di sana wawancara? Iya, waduh, wawancaranya di kesini semua nih, Bang. Hai semua. Jadi saya kesini kan sebagai wartawan karena saya dapat undangan tadi pagi, gitu. Kan saya kan punya kanal YouTube Dennis Charesta. Jadi saya
media juga. Ayo yuk. Ayo dong gue kesana kali. Kan itu bintang tamunya. Gimana sih? Duduk bareng aja. Bentar bang, bentar bang. Saya tidak tahu dia sebagai posisi wartawan atau posisi sebagai seorang punya YouTube. Punya YouTube belum tentu jadi wartawan. Iya tapi kan Kalau saya saudara punya media wartawan, online. saudara ngomong dari wartawan kan? Saya Iya. 12 tahun wartawan. Iya. Tolong tunjukkan kartu pers saudara. Ya bang, saya punya YouTube. Saya mau tanya, mana kartu pers saudara? Kok Bang Rasman marah-marah? Iya. Kalau Anda tidak boleh bisa nggak, Bang? buktikan, Anda melakukan kebohongan publik. Iya bang, kan saya mau jadi Loh, kan wartawan. Anda mau jadi wartawan. Tadi katanya wartawan nggak? Iya, dari Nggak, YouTube saya tanya, siapa? wartawan nggak tadi? Iya. Benar nggak dia bilang wartawan? Iya. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, mana kartu persmu? Jadi saya nggak boleh nanya nih bang. Saya mau tanya kartu persmu mana kalau Anda mengaku Iya wartawan? bang marah-marah. Saya tidak. Loh, Aduh udah galak kali ya bang. kamu Abang ini. saya. Saya mau tanya, kamu kan ngomong tadi, kamu katanya wartawan. Oh. Saya merasa tidak mengundang Anda. Wah, dapat kok undangannya. Loh, siapa yang undang Anda? Wah, saya dapat undangannya. Nah, yang saya undang itu dengerin ya, rekan-rekan media cetak dan elektronik, Ada yang online. TV online, oke? Saya kan Nah, online. saya tanya, rekan-rekan media cetak itu wartawan apa enggak? Ah, saya online Nah, kan? saya tanya, kalau Anda wartawan, Loh, saya mau jadi wartawan hari ini pak. mau jadi wartawan, kalau Anda wartawan, mana? Itu media YouTube Kartu. saya YouTube. Nah, berarti Anda melakukan kebohongan publik. Tunggu bagianmu. Oke, jadi tapi saya boleh ikutan nggak nih bang Udah hari boleh, ini? silakan. Boleh dong. Cuma Anda sudah menyatakan keterangan palsu di depan yang rame ini. Loh, Bang, saya ini mau jadi wartawan. Tunggu dulu. Saya ini Abang- wartawan 12 tahun. Abang ke saya. Abang ke saya. Coba depan dua-duanya. Duduk bareng yuk, duduk bareng yuk. Yang kedua, kalau saya menyebut saudara Denis Carista alias Denis Cadel, itu hak saya. Karena memang faktanya Denis Carista ini satu kali pun tidak pernah menyebut nama saya yang benar. Sekarang saya buka. Bang, titik dong bang. mendingan masuk aja, Mbak. Iya masuk aja. Iya. Kalau mau minta maaf baik-baik mbak. Iya, Kok Mbak. minta maaf? Saya Ah, cuma apa? nanya. Jangan lebih sini dalam komentar. Ya, biarin. Pegang aja apa tahu aja? Oh ya bang. Oke, bentar ya. Saya buka ya. Enggak, coba dengarin ya. Iya. Dapat tak? Cukup ya. Anak ini kan tidak ngerti hukum. Izin bang, saya Jadi mau bunga bang. tunggu urusan ini proses hukum untuk kau deh. Karena kau setelah secara nyata mengatakan saya palsu. Terus suruh kembaliin. Pertanyaannya uang sudah dikembalikan. Kok masih ada bosku? Nanti kita bahas tentang dia. Oke. Saya mau membantah kata-kata cadel itu, gitu loh. Nah, kemudian saya bisa buktikan kepada kalian bahwa si Denis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Berarti dengan yang ditulis dengan yang diucapkan tidak sama kan? Terus namanya apa? Lidahnya bengkok? Atau lidahnya pendek? Atau stroke? Aku ini legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini bos. Tunggu bagianmu Denis. Oke. Ya. Nah, maka terkait dengan postingan Dr. Richard ini, dalam hal ini melalui YouTube-nya saudara Denis ini,
saya sangat menyesalkan karena itu saya posting tadi pagi tentang bagaimana Richard itu ditangkap. Karena saya lihat banyak sekali yang coba-coba mengambil porsi yang saya duga keras. Ini keluar hukum. Jadi baru legal menduga keras. Ada keinginan pansos. Salah satu diantaranya ya ini dia. Dennis ini. Dugaan saya. Ini datang kemari nggak diundang kok. Dapat Nah, undangan juga. Sobat, jangan jawab lagi. Kau nanti mau preskon kau sana. Oh gitu. Iya, namanya juga mau belajar, Bang. Makanya kau belajar. Iya, ini Belajar belajar, dulu Bang. kalau nanti di dalam penjara, kau belajar juga sakitnya di dalam. Oh gitu, Bang. Nah, oh iya dong. Oke, Ini oke. akan diproses hukum. Siap, Bang. Nah, kemudian adapun terkait dengan Dr. Richard. Alhamdulillah sudah beres semua tadi ya. Sudah selesai karena kita kemarin tertunda karena saya fokus tentang iklim hakim, kemudian Medina Zain, dan saya harus mengalah. Karena saya tidak mau depan dengan pribadi saya karena terkait Richard itu adalah logo saya mengalah sehingga clear. Jadi besok teman-teman jam 10 saya akan buat gugatan. Itu saja. Nah, yang kedua tentang Medina Zain. Medina Zain itu tanggal 7 Mei 2022 sudah dirawat di salah satu rumah sakit di Malang. Dan Medina itu setiap hari selalu chat saya. Dia chatting saya itu setiap pagi, bisa satu hari itu 5-6 kali, bahkan sampai jam 1 malam. Sebagai kuasa hukum, sebagai abang dari dia, kita sudah anggap bersaudara. Dia selalu chatting saya. Tapi tanggal 7 ketika saya di Medan, pagi saya mulai curiga. Itu nggak ada chatting. Saya tunggu siang tidak ada. Saya lihat centang satu. Sore saya tunggu tidak ada juga. Tanggal 8 saya bilang ke tim saya, wah ini Medina pasti ada sesuatu. Benar. 8 sore saya dikabar. Kirim bukti dirawat di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Dan di situ disebut dirawat untuk 14 hari ke depan. Berarti tanggal 7 sampai 14 hari. Sakitnya apa? Adalah sakit bipolar. Bukan pura-pura. Saya akan berangkat ke sana. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Saya akan cek, saya akan tanya dokternya. Kalau ternyata dia sakit benaran, maka yang menyebut dia pura-pura itu urusan 0. Ya. Kenapa? Tidak mungkin Medina Zain pura-pura sakit. Dokter mau mengatakan dia sakit sementara dia sehat. Resmi suratnya, ada buktinya, ada tanda tangan perawatnya, dokter yang merawatnya. Ini tidak masuk akal. Tapi itu pun, kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu saya akan tegur dia. Dan ingat, kalau Medi pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri. Tapi kalau ternyata dia sakit, maka yang menuduh dia pura-pura berurusan sama saya. Jangankan kau, Dennis, Hotman itu saya lawan. Siapa? Ya. Jadi kau mesti paham itu. Kemudian terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan, ada katanya utang, ada katanya penipuan, sampai ada posko di salah satu kanal YouTube yang saya lihat di situ miliknya Dennis Cadel. Kapasitas apa Dennis Cadel ini membuka posko? Apakah dia penegak hukum? Coba Anda bandingkan Fast Travel, Jiwasraya, Indosuria. Lapor dulu ke polisi, baru polisi buat posko.
Ini kok dia pandai-pandaian buat posko sebagai apa dia? Legal standing kau apa? Membuat posko untuk menerima pengaduan orang yang katanya ditipu oleh media. Ini berlapis-lapis. Kau tanya pengacara senior manapun di Indonesia ini. Makanya saya tidak mau komentar terlalu gegabah. Walaupun kalian lihat saya orang yang keras tegas, sebenarnya saya penuh analisa. Kalau tidak mungkin Allah menempatkan saya di sini. Maka saya sudah bertelepon tadi siang, maka saya agak terlambat ini dengan ayahnya kandung Medina. Beliau mengatakan ada perkembangan sedikit Bang Rasman. Kan ayahnya itu sudah pisah dengan ibunya sejak tahun 2014. Dan ayahnya sedang sakit stroke, tapi masih bisa bicara baik. Sedangkan ibunya 1 jam kemudian menelpon saya. Dan ibunya juga mengatakan ada perkembangan. Lalu saya menghubungi seseorang yang menjadi investor media. Yang itu juga disebut-sebut namanya. Ya, ada capture-annya. Saya lihat di situ namanya Tengku. Itu juga disebut itu sama si dia itu, saya nggak usah sebut namanya. Lagi-lagi sebut ini sebut itu. Dan saya sudah tahu ada investor yang akan membantu sehingga usaha media kembali. Hanya saja media tertekan, sakit sehingga harus dirawat. Pertanyaannya, pantaskah media sakit? Jawaban saya sangat pantas. Mungkin kalau Anda pun seperti dia sakit juga. Dia punya usaha, COVID 2 tahun, orang semua tiara, ditambah dengan persoalan rumah tangganya yang mungut. Masa iya urusan 50 juta ngocehnya kayak kita kemana-mana. Saya pribadi demi Allah, demi Rasulullah, saya bantu media di atas yang dipinjamkan dia di sini. Dan seorang Ayu Azhari, artis beken senior, sekarang sedang berada di Helsinki. Telepon saya, WA saya sampai tadi 3 kali WA saya, dan 3 hari ini dia minta, Bang, tolong sampaikan salam saya ke Medi dan keluarganya. Saya ingin bicara. Saya ingin adik saya Lukman dan Medi baik-baik saja. Sampaikan tidak ada persoalan kami dalam keluarga Azhari dengan Medi. Tolong Bang, saya yakin Abang mampu. Tolong, kita masih punya anak yang kecil. Pertanyaannya, bisakah Medi kembali dengan Lukman? Kalau yang saya lihat dari Medi sangat berat. Tapi saya dapat informasi kemarin bocoran bahwa Lukman sudah menghubungi seseorang. Dan dia sepertinya berupaya untuk membantu. Saya berharap adik saya Lukman, tolong bantu Medi. Karena psikisnya terganggu, kalian baik-baik. Sehatkan dulu perusahaan, baru fair. Karena itu, terhadap tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mengatakan Medi menipu banyak orang, saya tidak membantah. Tapi yang perlu saya jawab, sepanjang belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan inkrah, maka belum boleh satu orang pun menuduh dia sebagai seorang. Karena itu saya berharap teman-teman media semua mohon doanya agar Medi kembali. Karena Medi sebelum sakit pun info ke saya, Bang, saya akan insya Allah selesaikan. Termasuk uang yang saya pakai dari awal. Itu ada, dia kirim. Yang ketiga, terkait dengan Uya-Kuya. Tadi pagi
saya lihat ada statement dari Uya Kuya dan Astrid. Uya Kuya adik saya, Astrid sahabat saya. Saya pun sering bertemu mereka di acara mereka, dan bahkan saya pernah diundang ke rumahnya di apartemennya dengan Vicky Prasetyo. Saya melihat mungkin Uya Kuya ada yang mempori, sehingga dia terbawa emosi. Padahal persoalan ini kan hanya 65 juta. Kalaupun ada pinjaman misalnya atau dipakai, perjanjian mereka 100 juta, lalu kemudian dibayar hanya 35 juta, sisa 65. Di situ mana ada tindak pidana? Kan sudah jatuh menjadi perdata. Apalagi di perjanjian awal itu pinjam meminjam, tidak ada itu. Cuma inilah dia. Saya heran, saya tidak masuk akal saya. Karena saya telepon Uya Kuya tidak masuk-masuk. Biasanya saya telepon masuk. Saya ingin bicara dengan dia. Karena itu lewat media ini saya berharap Uya Kuya bisa komunikasi dengan saya. Tidak usahlah Uya dibuat lagi tambah ricuh. Kasihan medinya. Bagaimanapun dia perempuan yang sedang dalam masalah, dan kalau selesai tidak ada satupun media mengatakan tidak ada selesai. Nah, kalau memang dia berbohong dan menipu, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kan media sudah saya jawab dalam keadaan sakit dan sedang dirawat. Nah, pertanyaannya, kalau Medi dalam keadaan sakit, dirawat dan diisolasi, dapatkah disentuh hukum? Kan tidak. Kalau begitu tunggu dia sehat. Nah, kalau dia sehat, dia bisa mengembalikan semuanya. Kalau tidak, ya diproses hukum di penjara. Kalau dia ternyata tidak sanggup, ya kan dia jalani hukumannya. Tapi mana mungkin orang mau menjalankan hukuman dengan pura-pura sakit, menghindar dari hukuman yang susah. Tidak logis. Nah, saya mau tunjukkan, tapi saya tidak mau tunjukkan di rumah sakit mana, ya, bahwa dia dirawat. Walaupun sudah ada disebut-sebut di situ, itu orang yang nggak punya kapasitas. Ditunjukkan saya lihat di situ, sementara dia bukan siapa-siapa. Saya ini kan kuasa hukum. Bentar ya, Dek. Iya. Ternyata pemarah juga kalian. Lanjut ke Kirain saya yang pemarah. Nah, mana ke kandas? Nih, Malah ke atas. Naikin bang. saya tutup ya. Tangan abang Ya, boleh, itu rumah sakit di bawah. yang di kelingking aja bang, biar agaknya. Yang buat nutup kelingking aja bang. Ya, yang Yang buat butuh nutup kelingking. kelingking abang. Kelingking abang. Nah, gitu. Nah. Nah, sebentar aja Indra ya. Cakep bang. Kan ini ada stempel, ada semua. Ini dia. Sakitnya sakit apa bang? Komedina Iya, bang? rumah sakit resmi. Komedina sakit apa bang? Diagnosanya apa? Bipolar stadium tinggi. Stadium tinggi, istilahnya stadium tinggi itu saya nggak ngerti 4 atau berapa. Nah, kalau bipolar kan di atas depresi, bos. Tapi bukan gila. Nah, ini yang harus ditafsir-tafsir gitu. Cukup ya? Nah, di sini dokter yang merawatnya jelas, kemudian kepala instalasi rawat inapnya jelas, namanya jelas, tempelnya jelas. Menyebut Medina Susani, karena memang namanya Medina Susani. Mana berbohongnya? Kalau ternyata ini tidak sakit, dibawa sakit, kena semuanya. Jangan tangan ini. Terakhir, untuk adik saya juga di Raffi Ahmad. Ini kan bersahabat semua ini. Medi, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Vicky Prasetyo, Uya Kuya, Astrid, Dennis, kan teman semua mereka. Iya sih, gara-gara yang kecil begini. Nah,
saya yakin katanya ada transferan uang, terus ada bukti di situ, ada editan seolah-olah ada masuk uang atau transferan. Sekarang begini, Medi itu penyakit bipolar, oke? Dia bisa depresi itu parah, tertekan sehingga dia berada pada ambang sadar dan tidak. Oke? Lalu kemudian pada saat itu dia menjadi labil. Setiap orang yang bermasalah dengan dia pasti dia tantang. Saya saja begitu. Dia marah sama saya. Abang kok jadi udah. Di situ kita lihat sejak kapan Anda mengidap itu. Maksudnya dari dulu sudah ada. Saya tahu dia mau konsumsi obat. Nah, sejak kapan bipolarnya menjadi parah? Kalau pada saat itu misalnya dia melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum sementara dia berada antara sadar dan tidak, apakah dapat diproses pidana? Maka untuk urusan-urusan ini saya akan nanti minta dokter psikolog yang akan menguji kesadaran. Kalau anak ini ternyata ada upaya atau misriannya jahat menipu orang dari data-data yang ada, maka sudah ada sesuatu. Tapi kalau ternyata di dalam keadaan sakit melakukan itu dan dia nanti sehat, kita lihat seperti apa reaksinya, maka dia jangan dipaksakan diproses hukum. Dan salah satu dari yang ada kaitan dana agak lumayan besar dari Medi kepada orang ini orangnya klien saya juga, itu sedang saya tangani dengan baik, miliaran, dan tidak ada heboh, dan termasuklah itu juga urusan saya datang ke Bandung karena ini klien saya bilang ini begini posisinya, kalau kalian berdoa untuk dia, doalah supaya sembuh. Tapi kalau dia doa sakit dan tidak bisa lagi bangkit, tidak bisa diproses. Saya sudah bilang juga kepada keluarga saya, apa boleh buat? Yang saya bantu ini tidak bisa lagi kembali kalau ternyata dia tidak sehat. Nah, maka sebagai seorang lawyer profesor saya akan datang. Mudah-mudahan saya bisa jenguk dia karena katanya isolasi. Isolasi, ingat ya, isolasi. Bukan COVID, isolasi. Bagaimana orang bipolar? Bisa dia bisa jerit-jerit, bisa ngomong-ngomong sendiri, bisa. Ada orang yang bipolar seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan tanya kategorinya seperti apa, sembuhnya seperti apa, dan seperti apa. Jadi untuk Raffi Ahmad, saya dapat info katanya ada transferan yang masuk ke yang katanya untuk program atau untuk endorse untuk Raffi Ahmad, lalu kemudian uang itu tidak sampai. Nah, saya minta itu nanti coba kita pelajari. Alangkah indahnya kalau Uya Raffi Ahmad kan bisa komunikasi ke saya. Kita dulu, Bang, ini masalahnya. Biar saya pergi ke sana. Ini malah kemarin Dedes, pengacaranya manajernya Medi itu ketakutan telepon saya tengah malam. Bang, saya ditelepon Bang. Terus katanya dia mau datang nih dari TV-nya Uya. Apa urusannya sama saya Bang? Saya cuma manajer Bang. Media lagi sakit. Anak ini juga tertekan. Nah, bentar lagi anak ini juga ikut sakit ini. Jadi saya pikir tolonglah kita kedepankan kemanusiaan. Seberapa sih bagi Uya 65 juta? Seberapa sih bagi seorang Raffi Ahmad yang bersahabat? Atau dia juga tahu kok misalnya dulu ya duitnya Medi ini. Tapi saya juga pahami mereka marah karena mungkin merasa dibohongi. Nah, pertanyaannya ketika dikerjakan atau dilakukan Medi itu dalam keadaan sadar atau tidak? Itulah tadi. Tapi saya nggak mengatakan akan diselesaikan semua, tapi menurut investor dan Medi kepada saya, insya Allah kalau dia sehat, semua akan diselesaikan. Tapi saya tidak menjawab bertanggung jawab ini dibayar atau tidak, karena itu adalah kewajiban dari Medi. Hanya saja sebagai kuasa hukum saya sampaikan, ada investor yang berbicara ke saya, keluarganya juga, bapaknya, ibunya, kemudian saya sendiri pun ada. Karena itu saya ingin pastikan, kalau ternyata dia sekali lagi sakit, saya mohon doanya biar dia sembuh dan dia mempunyai segala persoalan. Kalau ternyata dia tidak sembuh, kita harus. Tapi saya percaya
Medi kuat. Orang dari ibunya, bapaknya tadi, Medi mempan. Itu cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.